supaya bisa lebih banyak dalam menghasilkan telur lebah trigona. Kawan-kawan, saya sedang diserang. Ini sangat agresif sekali kawan-kawan. Aduh, sudah dulu ya kawan-kawan ya. Kita pindah ke tempat yang lain. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kawan-kawan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Dunia Peternakan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya berbudidaya lebah trigona supaya lebah berbudidaya tersebut itu tidak terjadi kegagalan ya kawan-kawan ya. Karena sangat penting sekali bagi para pemula termasuk seperti saya, bagaimana cara-cara sih supaya berbudidaya lebah trigona itu bisa benar-benar menghasilkan madu dan tetap lestari. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam berbudidaya lebah trigona, kita harus terutama menyediakan vegetasi ya kawan-kawan ya. Vegetasi itu sangat penting sekali bagi para lebah ini, karena tanpa vegetasi teman-teman pasti ketahui lebah ini lama-kelamaan akan punah. Nah kawan-kawan, vegetasi apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita membudidayakan lebah trigona? Nah, dalam kotak budidaya lebah trigona ini kita bisa ketahui ya kawan-kawan ya, ada yang namanya telur. Nah, ini telur muda kawan-kawan yang warnanya coklat. Ini telur tua. Ini sudah waktunya bisa untuk dipecah atau diperbanyak kembali. Nah, yang bagian ini adalah madu ya kawan-kawan. Bisa lihat ini bagian madu dan juga polen, itu ada cairannya kawan-kawan. Nah, yang masih madu masih terbuka ya. Ini madu. Nah, kawan-kawan, apa saja ya vegetasinya yang perlu kita persiapkan? Pertama, madu. Madu adalah suatu cairan yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari nektar bunga. Nah, ini kawan-kawan, lebah trigona saya letakkan tepat bersebelahan dengan bunga AMP saya ya kawan-kawan. Ini adalah bunga AMP atau air mata pengantin, bentuknya seperti ini. Bunga ini tidak kenal musim ya kawan-kawan ya, selalu dia berbunga di sepanjang musimnya. Apa saja yang dihasilkan oleh bunga AMP ini? Nomor satu adalah nektar dan juga polen. Nah, bagian kuning ini kawan-kawan, ini adalah polen atau serbuk sari ya, yang nantinya akan diambil oleh lebah trigona ini dan dimasukkan ke dalam sarang lebah trigona kita ini kawan-kawan. Nah, kemudian selain nektar dan polen, nektar sebagai penghasil madu, dan kemudian bipolen. Bipolen itu untuk apa? Bipolen adalah suatu bear bread atau roti lebah. Nah, roti lebah ini gunanya adalah untuk makanan ya kawan-kawan, untuk makanan lebah yang masih muda. Sangat diperlukan sekali bipolen ini, karena tanpa bipolen lebah juga akan punah kawan-kawan. Itu. Kemudian yang ketiga, apalagi selain madu yang berasal dari nektar, bipolen dari serbuk sari, yaitu yang ketiga adalah yang paling penting adalah resin kawan-kawan. Ini. Nah, dia berbentuk lengket kawan-kawan. Ini resin-resin ini adalah alat pertahanan bagi lebah, karena kita ketahui lebah trigona ini adalah jenis lebah yang tidak mempunyai sengat. Dia tidak menyengat kawan-kawan. Pertahanannya adalah satu menggigit, dua dia dengan cara memberi pelekat atau lengket-lengket yang dihasilkan dari resin pohon atau getah pohon, seperti itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, yang dibutuhkan dalam vegetasi budidaya lebah trigona adalah bunga yang menghasilkan nektar dan polen. Yang kedua adalah tentunya pohon-pohon atau bunga-bunga yang menghasilkan nektar dan polen, dan yang kedua adalah pohon yang menghasilkan resin ataupun getah. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Ini kawan-kawan, salah satunya adalah pohon mangga ya. Ini adalah salah satu pohon penghasil resin yang paling digemari oleh lebah trigona. Caranya kita harus melukainya kawan-kawan. Nah, dengan kita melukainya seperti ini nantinya akan menghasilkan getah ya kawan-kawan ya.
Nah, getah-getah ini nantinya akan diambil oleh lebah trigona kita seperti itu. Nah, ini kawan-kawan, nanti dia akan menghasilkan getah seperti ini ya. Nah, getah-getah ini akan diambil oleh koloni kita, koloni lebah kelanceng kita ini ya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi selain tanaman bunga yang menghasilkan nektar dan polen, yang kedua adalah pohon yang banyak menghasilkan resin atau getah. Untuk yang selanjutnya kawan-kawan, jangan pernah sekali-kali kawan-kawan dalam berbudidaya lebah trigona itu berada di area terbuka atau di area yang tidak terlindungi. Paling tidak kawan-kawan punya pohon seperti ini kawan-kawan. Nah, untuk meletakkan sarang-sarang lebah kelanceng itu berada di bawah pohon ya kawan-kawan, supaya lebah-lebah kita ini tidak terkena terik panas matahari, karena lebah ini sangat sensitif. Saya waktu kemarin di musim panas itu sampai kehilangan hampir dari belasan kotak lebah trigona yang punah gara-gara terkena panasnya cuaca saat itu. Suhunya mencapai 36-30 derajat kawan-kawan. Bagian atasnya ada pelindung tapi kurang maksimal ya kawan-kawan. Intinya jangan sampai diletakkan di daerah yang terbuka terkena langsung dengan panas matahari. Baik kawan-kawan ya, itu tadi bagaimana cara atau tutorial supaya dalam berbudidaya lebah trigona itu tidak mengalami kegagalan. Nah, di sini mumpung hari pertama puasa, saya membuat konten ini saat hari pertama puasa ya kawan-kawan ya. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan dan diterima segala amal baiknya selama bulan puasa, seperti sholat malam, berpuasa, tadarus, dan lain sebagainya. Mohon maaf dari channel YouTube Dunia Peternakan apabila ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.